Oke, masih banyak ya yang di lobby. Bisa di... Yes, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi teman para anggota jaminan kesehatan koperasi APG. Sudah hadir juga di sini pengurus dan juga konsultan asuransi kesehatan kita, PT Drisa Neda, dan rekan-rekan. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk hadir di diskusi pagi hari ini. Sebenarnya kami dari koperasi itu ingin mengadakan pertemuan ini di bulan lalu, namun karena negosiasi dengan provider kesehatan belum selesai, akibatnya baru bisa kita lakukan sekarang. Nah, jadi ceritanya dari awal tahun, BP Koperasi dan RISA sudah bernegosiasi untuk perpanjangan program kesehatan kita di 1 tahun ke depan gitu dengan provider kita kan yang di tahun ini namanya Pacific Cross. Dan beberapa poin penting yang dinegosiasikan itu tidak disetujui oleh Pacific Cross gitu. Jadi salah satunya adalah batasan umur peserta yang kita inginkan sampai 75, dia tidak setuju. Dan bahkan yang tahun lalu itu kan hanya sampai 72. Nah, yang sampai 72 pun itu tidak bisa mengcover semua manfaat, mereka menolak gitu. Jadi yang hanya di cover full itu hanya yang sampai 70. Yang 70 sampai 72 itu ada beberapa manfaat penting yang mereka tidak mau cover gitu. Nah, ini ada dampaknya. Ada 6 orang peserta yang manfaatnya akan berkurang jauh di dalam program ini gitu. Maka dari itu tim dari Koperasi dan Risa mencari provider lain dari awal tahun itu yang bisa mengcover seluruh manfaat yang ada sekarang, jadi tidak berkurang. Jadi kita bertemu dengan perusahaan baru yang bernama Pertalife. Dan makanya pertemuan kita hasil pertemuan tersebut gitu. Nanti detailnya akan dipresentasikan dari Drisa oleh Ibu Nining, dan jika rekan-rekan ingin bertanya langsung aja tinggal memakai fitur raise hand. Jadi nanti pada momen yang pas mungkin kita stop. Oh, mungkin yang lainnya tolong host bisa di mute dulu supaya ada Kapten Berian di soalnya yang kedengaran di situ. Oh, ada ya? Bisa di mute dulu semua. Pagi kayak itu. Jadi ada beberapa poin yang ditolak oleh Pacific Cross. Kita akan pindah ke Pertalife. Nah, nanti akan diterangkan manfaatnya tidak ada yang turun gitu ya, tetap versi 72, cuma ada 6 orang ini yang Pacific Cross itu yang tidak tercover, makanya kita memutuskan untuk mencari yang lain. Hasilnya nanti diterangkan sampai morning tanpa menunda lagi. Ibu Nining Subarkah, saya persilahkan. Dan mikrofonnya jangan lupa di-unmute. Thank you. Ya, makasih Cap atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan saya Nining Subarkah. Di sini saya akan sampaikan mengenai program asuransi untuk KPG di periode 2023-2024. Ya, sedikit review sekilas tadi sebetulnya udah disampaikan sama Kapten Wawan bahwa di sini asuransi saat ini Pacific Cross itu memang untuk renewal ini selain ada kenaikan premi juga memberikan batasan untuk peserta yang di usia di atas 70 tahun. Nah, untuk klaim rasionya sendiri sampai Januari itu mencapai 91% dan proyeksi sampai akhir periode polis mencapai 136%. Nah, kondisinya apa aja sih yang nggak dikasih nih sama Pacific Cross untuk peserta yang di atas usia 70? Next. Nah, batasan kondisi pertanggungannya ini untuk peserta yang di atas 70 tahun itu Pacific Cross nggak bisa jamin untuk penyakit-penyakit ginjal, stroke, jantung, darah tinggi, katarak, kanker, diabetes, dan prostat, termasuk dengan gejala komplikasinya.
Nah, atas hal tersebut, kita bareng-bareng cari asuransi yang bisa cover kebutuhan koperasi APG tanpa ada pengecualian untuk peserta-peserta di atas usia 70 tahun. Nah, dari beberapa asuransi ini kita memilih di sini. Pertalite Insurance itu untuk diketahui adalah dulunya adalah asuransi tubuh mandiri. Gitu. Jadi sebetulnya untuk KOP APG sendiri udah nggak awam ya sama asuransi tubuh mandiri, karena waktu di 2018 dan 2019 itu udah pernah pakai juga dengan tubuh mandiri. Nah, ini berubah namanya menjadi Pertalite sejak 28 Desember 2021. Nah, ini summary premi untuk KOP APG ya. Pacific Cross sendiri men-charge premi secara keseluruhan total peserta 257 orang di 2,4 M, sedangkan Pertalite bisa memberikan di 2 miliar 32 juta, dan kondisi-kondisi yang dikecualikan oleh Pacific Cross untuk peserta di atas 70 tahun itu bisa diakomodir dan menjamin sampai dengan usia 72 tahun. Profil sekilas tentang Pertalite Insurance, ini dahulunya adalah tubuh mandiri, kemudian berganti nama menjadi Pertalite di 28 Desember 2021. Langsung aja next. Nah, ini kantornya ada di Kiai Haji Wahid Hashim. Kantor pemasarannya juga ada di Medan, Semarang, dan Surabaya. Mereka juga ada websitenya dan ada Halo Pertalite. Ini bisa dikontak layanan 24 jam. Nah, untuk kepemilikan sahamnya ini memang sebagian besar 71% oleh dana pensiun Pertamina, kemudian PT Timah, dan Kementerian Keuangan. Nah, klien-kliennya otomatis ini paling banyak dari Pertamina, kemudian ada juga dari yang lainnya ya, ini perusahaan-perusahaan lainnya juga ada, tapi memang sebagian besar ini adalah Pertamina. Ini penghargaan yang didapat oleh Pertalite. Nah, sehingga untuk tahun 2023-2024 untuk asuransi kesehatan dijamin oleh Pertalite, kemudian untuk asuransi jiwa tetap dengan Afris, lalu untuk kecelakaan, asuransi kecelakaan tetap dengan Takaful. Ya. Kita masuk ke asuransi kesehatan. Ini pada intinya benefit dan kondisi tidak ada perubahan. Ini saya hanya akan merefresh aja, sama nanti untuk sistem klaimnya seperti apa sih gitu, saat proses perpindahan ini sambil menunggu kartu peserta. Nah, ini untuk peserta dijamin karyawan dan karyawati, pasangan yang sah dan maksimal 3 anak, mengandung anak sah, kandung, tiri, atau adopsi, berusia sejak 0 hari sampai 25 tahun selama belum bekerja. Ya, masih menjadi tanggungan orang tua, dan usia peserta dewasa sampai 10 tahun. Nah, manfaat kesehatan di sini menjamin rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi. Oke, kita masuk ke rawat inap. Untuk biaya kamar per hari di 1,950, lalu kemudian ada kamar semi ICU atau kamar isolasi juga bisa dijamin di sini di 2,750 per hari. Kemudian ICCU juga dijamin dengan limit yang sama. Lalu kunjungan dokter yang tiap hari datang untuk periksa kondisi kita itu di 750.000. Kemudian ada konsultasi dokter spesialis bila saat kita dirawat inap, ada dirujuk untuk pemeriksaan lain terkait kondisi penyakit kita, dirujuk ke dokter spesialis lain, itu bisa dijamin di 1,5. Lalu kemudian aneka perawatan, ini yang pasti kepakai kalau saat kita dirawat inap, termasuk obat, lab, infus, kemudian termasuk biaya administrasi, itu 37 juta per kejadian atau per rawat inap. Kemudian ada pembedahan, termasuk biaya dokter bedah, anestesi, dan kamar bedah. Ini dibagi lagi menjadi 4 kategori, ada kompleks, besar, sedang, dan kecil, masing-masing per kejadian atau per rawat inap. Lalu kemudian ada perawatan darurat tanpa opname atau tanpa rawat inap karena sakit dan kecelakaan. Lalu kemudian juga gawat darurat untuk gigi
karena kecelakaan. Jadi ini sifatnya nggak menginap. Once kita nauzubillah ya kecelakaan, mau di saat kerja atau di rumah, misalkan jatuh, terpleset, mengakibatkan luka, harus segera dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, misalkan langsung ke UGD. Nah, itu biasanya ditangani 2 atau 3 jam, terus boleh pulang. Nah, itu bisa dijamin di manfaat ini. Jadi nggak memotong biaya rawat jalannya. Lalu kemudian ada juru rawat pribadi. Juru rawat pribadi ini selama di rumah sakit atas rujukan dokter. Jadi kalau memang kondisi sakit peserta memang harus dimonitor dan dijaga oleh juru rawat. Dan itu biasanya ada rujukan dari dokter. Tapi hanya selama di rumah sakit, kalau untuk di rumah itu tidak di-cover. Lalu ada ambulans, ini juga dijamin dari rumah sakit ke rumah sakit lain, misalkan dirujuk ke rumah sakit yang mungkin saat itu rumah sakit pertama alat-alatnya tidak lengkap, dirujuk ke rumah sakit yang peralatan medisnya lebih lengkap. Atau dari tempat kejadian, misalkan dari rumah ke rumah sakit. Itu dapat dijamin. Kemudian ada biaya sebelum dan setelah rawat inap, ini 30 hari sebelum rawat inap dan 30 hari setelah rawat inap. Ini sifatnya rawat jalan ya, tapi jika di antaranya terdapat kondisi rawat inap, di mana diagnosanya saling berhubungan, nah itu tidak memotong rawat jalannya, jadi di-cover di benefit ini. Kemudian ada tindakan medis sederhana, jadi ada pembedahan tanpa rawat inap, itu dijamin dengan limit per tahun di 22,5 juta, misalkan kayak mata ikan, santangan gitu ya. Itu biasanya kan nggak nginep cuman 2 jam, 3 jam, nah itu bisa dijamin di limit ini, atau limit pembedahan kecil. Lalu kemudian ada alat bantu yang ditanam, termasuk ring, stand, pen, screw, kawire, IOL, ini per tahun limitnya. Kemudian penyewaan alat seperti kursi roda atau kruk, contohnya ya, itu bisa dijamin per kejadian hanya saat rumah sakit. Jadi kalau kita mau beli untuk dibawa pulang itu tidak dijamin. Nah, untuk kemoterapi dan hemodialisa ini limitnya per tahun 74 juta. Nah, untuk operasi gigi geraham bungsu ini juga dijamin di limit pembedahan yang kecil, jadi tidak memotong limit rawat giginya. Biasanya kan kalau gigi geraham yang bungsu itu numbuh terakhir itu kadang numbuhnya kurang bagus gitu ya. Nah, itu menyebabkan sakit tuh biasanya. Nah, biasanya dokter gigi nyaranin untuk dicabut. Nah, itu bisa menggunakan limit dirawat inap, jadi nggak motong limit rawat gigi. Karena kadang biayanya juga nggak kecil untuk operasi gigi bungsu ini. Lalu kemudian cash plan BPJS. Jadi kalau misalkan dirawat inap tapi mau pakai BPJS dulu nih semuanya, sama BPJS sudah di cover, nggak ada excess, ya kita bisa ngajuin ke Pertalife untuk cash plan kamar perawatan. Jadi 1.950.000 per hari dikali lama dirawat. Nah, di sini maksimum 60 hari per tahun. Jadi kalau misalkan dirawat 5 hari misalkan. Nah, 5 hari nggak ada excess, pakai BPJS, habis itu kita bisa tuh ajuin ke Pertalife untuk cash plan-nya. Jadi nanti 1.950.000 dikali 6 hari. Lalu kemudian di sini juga menjamin penyakit bawaan lahir atau kongenital itu 15 juta per tahun. Penyakit kongenital itu biasanya kalau yang terlihat, contohnya mohon maaf seperti bibir sumbing, atau kalau yang nggak terlihat, contohnya seperti jantung bocor. Nah itu once dokter udah diagnosa dan mengatakan ini termasuk kongenital, maka pengobatannya yang di cover adalah berlaku paket 15 juta per tahun. Kemudian di sini ada juga manfaat hormonal atau autoimun, ini di cover per tahun juga di 5.850.000. Kemudian biaya non medis ini masuk di manfaat untuk pengcoveran COVID ini ya, untuk pengcoveran COVID ini dijamin di manfaat rawat inap, jadi berlaku seperti diagnosa biasa.
Jadi kalau memang terdiagnosa COVID harus dirawat inap, maka yang akan berlaku adalah manfaat rawat inapnya. Jadi udah bisa jadi dijamin seperti diagnosa biasa. Untuk manfaat penyakit kritis ini juga dijamin seperti penyakit biasa. Penyakit kritis seperti jantung, kanker, ya, itu udah bisa dijamin. Lalu untuk santunan duka di sini diberikan karena sakit atau kecelakaan di 15 juta. Oke, untuk tabel manfaat tadi ada pertanyaan sebelum kita mulai? Karena kan ada pertanyaan, tidak ada yang berubah sih sebenarnya Ya, dari tahun lalu. Jadi masih kita maintain di situ. Perlu digarisbawahi juga bagi program ini kan sebenarnya di awal itu kita merencanakan sampai mengcover umur 70 gitu kan. Nah, jadi dengan manfaat yang meningkat terus. Nah, sekarang covernya kita pernah menjanjikan akan lebih dari 70 gitu. Pernah sampai 75. Nah, sekarang sampai 72, makanya kita akan selalu fight terus bagi teman-teman peserta gitu di sini. Dari manfaat-manfaat tersebut yang di tahun ini atau di tahun depan pengcoveran ini seperti itu. Kalau ada yang bertanya? Belum? Oke, kalau dia dilanjutkan saja. Nining. Oke. Ini masih dirawat inap. Untuk toleransi kelas kamar di sini jadi kalau plan kita kan tadi 1950 ya. Ternyata ke rumah sakit kamarnya penuh nih. Ada 1950 tapi penuh. Atau 1950 nggak ada, langsung adanya 2 juta. Berarti kan tidak tersedia. Nah, itu Pertalite memberikan toleransi kita bisa naik satu tingkat selama 3 hari. Jadi misalkan dari 1950 itu langsung di atasnya misalkan langsung 2.500.000. Nah, itu kita bisa masuk kamar yang 2.500.000, tapi cuma selama 3 hari. Nah, gimana kalau hari keempat belum ada nih, masih stay di kamar yang lebih tinggi. Nah, nanti eksesnya akan di-charge sejak hari keempat. Ya, jadi selisih kamarnya nanti baru akan di-charge di hari keempat. Tapi hati-hati juga, nanti akan mempengaruhi biaya yang lain, kayak di aneka perawatan. Itu karena kelas kamar yang berbeda itu akan mempengaruhi biaya yang ya. Lalu gimana nih kalau 1950-nya ada, tapi memang kita maunya sendiri nih yang naik atas permintaan sendiri. Itu bisa dijaminin sama Pertalite secara cashless, hanya nanti eksesnya akan ditagih saat peserta pulang. Jadi langsung dihitung eksesnya seluruhnya berapa, tidak hanya selisih kamar aja, tapi juga biaya yang lain. Next. Oke, kemudian ambulans, ini tadi juga sudah dijelaskan ya, pemberdayaan gigi bungsu, penyakit turunan seperti diabetes, thalassemia, Alzheimer, kanker, penyakit jantung ini juga sudah dijamin. Untuk fimosis ini dijamin maksimum usia 2 tahun. Biasanya memang untuk anak-anak ya fimosis itu tindakannya adalah sunat. Ya. Lalu kemudian untuk hernia ini sudah tanpa batasan usia. Lalu untuk penyakit bawaan atau kongenital ini dijamin. Tadi sudah dijelaskan juga. Lalu untuk endometriosis, kista, miom selama tidak berhubungan dengan kesuburan, ini bisa dijamin. Alat bantu tanam dalam tubuh, lalu vitamin, multivitamin, food supplement selama direkomendasikan oleh dokter, ini untuk rawat jalan dan rawat inap, ini bisa dijamin. Ya, selama dia memang ada pendamping obat utamanya, jadi dia nggak berdiri sendiri. Oke, sebelum ke rawat jalan, nggak ada pertanyaan ya? Dari atau mau ada share kejadian sebelumnya? Oke, kita lanjut. Untuk rawat jalan, di sini untuk rawat jalan sebenarnya lebih mudah ya, karena di sini udah dibuka semuanya sama sebenarnya sama tahun lalu, nggak ada perbedaan. Di limit per tahunnya di sini 7 juta
langsung memotong limit tahunannya 7.750.000 tadi. Lalu untuk konsultasi dokter umum dan obat itu juga dijamin. Obat-obatan tentunya atas resep dokter per tahun. Pemeriksaan lab juga atas rujukan dokter per tahun. Kemudian fisioterapi ini atas rujukan dokter maksimum 1 kali per hari. Untuk telemedicine ini juga bisa dijamin. Jadi semua sesuai tagihan selama tidak melebihi limit tahunannya di 7.750.000. Nah, ini untuk penjelasannya tadi ya, saya sampaikan. Kemudian next. Nah, untuk rawat gigi, ini juga limitnya per tahun 3.550.000. Itu sudah cover untuk perawatan gigi dasar, pencegahan, kompleks, gusi, perbaikan, termasuk untuk gigi palsu yang copot pasang atau yang ditanam. Nah, perawatan gigi dasar itu contohnya penambalan atau pencabutan, gitu ya. Terus untuk pembersihan karang gigi itu juga dijamin, pembedahan jaringan gigi, untuk pengobatan gusi, itu selama tidak terkait estetik atau kecantikan itu bisa dijamin. Nah, untuk kondisi penjaminan COVID di sini Pertalab sendiri sudah menjamin ya, baik untuk rawat inap dan rawat jalan. Untuk protapnya dijamin di limit aneka perawatan, termasuk penggunaan APD itu dijaminnya di limit aneka perawatan. Lalu untuk pemeriksaan rapid atau swab selama ada indikasi medis dan rujukan dokter itu sudah bisa dijamin di pemeriksaan lab. Kalau untuk screening yang nggak dijamin ya, jadi memang kita sengaja mau periksa sendiri itu nggak dijamin. Lalu kemudian kalau meninggal dunia karena COVID itu dapat menerima santunan duka sesuai nilainya. Lalu kemudian kalau dia dirawat menggunakan BPJS atau jaminan pemerintah, maka bisa mengajukan klaim santunan tunai harian atau cash plan yang tadi. Oke, tadi untuk manfaat sebelum kita ke terms and condition claim, ada pertanyaan, Cap? Ya, ada. Ya, Cap. Ya, tadi kan saya joinnya terlambat nih. Ya. Jadi kayak setengah jalan gitu, kayak belum nyambung. Ini mau ada perpindahan ya dari Pacific Cross ke apa tadi, Pertalite? Live, iya. Per 10 April 2023, Cap. 10 April, oh sebentar lagi. Nah, selama transisi itu, kalau kita butuh fasilitas kesehatan, bagaimana? Ya, nanti kan ini sampai di penjelasan klaim. Jadi nanti selama nunggu kartu, Cap, untuk rawat inap itu bisa diberikan penjaminan manual. Jadi kalau memang ada kondisi harus dirawat inap, bisa menghubungi kami. Nanti aku share nomornya yang bisa dihubungin untuk kita mintakan penjaminan manual dengan Pertalite. Tapi kalau untuk rawat jalan, memang sementara harus reimbursement dulu nih, Cap. Gitu. Nanti dokumennya apa aja aku info, terus nanti kalau memang dokumennya bisa kita pick up. Kalau enggak nanti dikirim ke kantor. Oke. Kira-kira nanti yang baru itu kartunya akan didistribusi kapan itu? Oke. Nah, ini kan prosesnya kalau kita start hari ini itu kalau kita hitung itu di sekitar awal Mei, Cap. Karena kepotong libur Lebaran, jadi sekitar awal Mei. Iya. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Bisa dilanjutkan. Silakan. Ya, untuk proses klaim di sini, proses pembayarannya adalah 10 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh asuransi. Nanti pembayarannya ditujukan ke rekening pegawai langsung, di rekening peserta langsung tanpa dikenakan biaya administrasi.
Nah, kadaluarsa klaimnya sendiri maksimum 60 hari kalender sejak tanggal kwitansi, dan untuk reclaim itu jadi kalau misalkan pengajuan awal ternyata nggak lengkap nih, ada kurang diagnosa atau kurang kwitansi. Nah, itu ya, dan itu nanti akan diinformasikan dan diberikan waktu sampai 30 hari untuk dilengkapi. Ya. Kemudian untuk excess claim ini ditagihkan di tempat, namun memang tidak menutup kemungkinan nanti akan ada excess susulan. Biasanya ini akan dikirimkan maksimal itu 90 hari. Nge-freeze kah? Oh, oke. Oke, sorry tadi lagi ada gangguan koneksi, saya coba. Ya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Tapi masih terekam kan ya, Mas? Halo, tes. Ya, sudah kerekam. Oh, masih Ini terekam. lagi saya Oh, ya lanjutkan. udah. Tadi cuma keputus pas Ya nge-freeze udah, tadi sambil sebentar ya. iya, sambil nunggu Mbak Nining. Ada beberapa pertanyaan di grup yang saya bisa share di sini, kayak permintaan peningkatan service level dan juga usia pertanggungan. Dan ini yang memang kita selalu fight terus bagi teman-teman peserta program kesehatan ini adalah peningkatan dan juga usia pertanggungan itu yang tadinya memang sempat 75 terus menjadi turun. Nah, fokus kita di tahun ini atau di negosiasi ini kemarin itu adalah di usia pertanggungan dulu. Jadi kalau kita minta kebanyakan juga mereka negosiasinya lama tambah panjang gitu kan. Terus dan itu akan memakan waktu lebih lama gitu. Kita tetap akan fight untuk service level, tetapi yang kali ini kita ingin pertanggungan bagi ada 6 orang yang tidak tercover yang di atas 70 tahun ini untuk tetap tercover dulu gitu, minimal sampai 72 lah dengan ada yang tahun lalu gitu. Jadi itu sudah berhasil di Pertalite dan next-nya pasti service levelnya akan kita naikkan. Itu ada pencerahan sedikit mengenai pengcoveran umur. Jadi mereka apakah bisa sampai 75 gitu. Karena yang dulu kan ketika kita pernah sampai 75 itu dengan pertama kali kan dengan Askrida dan Tugu Mandiri pun waktu itu pernah sampai 75 gitu. Jadi saya rasa ada sedikit titik cerah untuk kita bisa negosiasi dengan yang baru ini teman-teman gitu. Mbak Nining udah balik lagi belum? Oh udah. Ya, sudah. Nah. Ya, oke. Kalau gitu bisa diteruskan lagi Mbak Nining. Ya, oke. Oke, ini masuk ke prosedur klaim rawat jalan untuk klaim lagi selama proses pencetakan untuk proses. Nah, dokumennya apa aja sih? Dokumennya kwitansi asli dari dokter, lalu kemudian diagnosanya bisa ditulis di kwitansi ya, kalau misalkan nggak bawa form claim. Lalu kemudian kopi resep obat. Kalau kita tebus tebus obat di apotik, biasanya kan cuma dikasih struk.
Nah, itu kita bisa minta kwitansinya tuh ke kasirnya, nanti biasanya dibuatin kwitansinya. Lalu kwitansi lab, surat rujukan dokter untuk pemeriksaan lab, kopi hasil pemeriksaan labnya, hasil tertulisnya. Lalu kalau untuk klaim rawat gigi, itu ada informasi nomor regio giginya. Ya. Oke, next. Nah, kenapa sih klaim ada yang nggak dibayar atau nggak dijamin? Nah, biasanya pertama ada dokumen yang kurang lengkap nih, ada yang belum dilengkapin, misalkan kayak belum ada diagnosa atau belum ada kwitansi. Nah, biasanya asuransi akan pending, menunggu sampai dilengkapi sampai waktu 30 hari. Biasanya dikasih waktunya 30 hari. Tuh, nanti baru kemudian setelah dilengkapi akan diproses. Kemudian kalau yang ditolak itu biasanya termasuk pengecualian polis atau tidak memenuhi syarat. Misalkan ternyata belum terdaftar nih, tapi udah ngajuin klaim. Ya, nah itu juga bisa klaimnya ditolak. Oke, next. Nah, pengecualian polisnya apa aja nih? Nah, pengecualian polisnya satu, percobaan bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri. Ini kalau bunuh dirinya nggak berhasil, rawat inap karena percobaan bunuh diri tersebut. Nah, manfaat rawat inapnya nggak bisa dijamin. Terus kalau misalkan meninggal karena bunuh diri tersebut, santunan dukanya juga tidak bisa diberikan. Lalu melanggar hukum yang telah mempunyai ketetapan hukum melalui proses pengadilan. Nah, ini nggak bisa dijamin. Radiasi radioaktif, ini nggak dijamin. Next. Pengobatan atau pelayanan yang tidak berhubungan dengan diagnosa, seperti biaya telepon, wasrap, makanan tambahan saat dirawat inap, ini tidak dijamin. Operasi atau perawatan kosmetik yang dinyatakan, misalkan kecelakaan, tapi dia operasinya bukan untuk mengembalikan fungsi, tapi untuk memperbaiki ya, kayak memperbaiki untuk memperhalus gitu misalkan. Nah itu tidak dijamin karena termasuk kosmetik. Tapi kalau untuk mengembalikan fungsi itu bisa dijamin. Akibat obat terlarang, nah ini tidak dijamin. Next. Pemeriksaan lab yang tidak perlu atau tidak ada hubungannya dengan diagnosanya. Jadi itu tidak dijamin. Penerbangan yang tidak berhubungan dengan penerbangan komersil, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan selama dia sebagai korban itu bisa dijamin. Tapi kalau terbukti sebagai pelaku itu tidak dijamin. Olahraga berbahaya ini tidak dijamin. Next. Oke, nah mungkin balik lagi Gus. Ya, ini untuk asuransi kesehatan. Nah, mungkin setelah ini ada pertanyaan sebelum lanjut ke asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa. Ada pertanyaan, Kat? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke asuransi kecelakaan. Nah, untuk asuransi kecelakaan ini tetap dijamin 350 juta. Lalu kemudian jika terjadi cacat total juga maksimum 350 juta. Cacat sebagian merujuk pada tabel prosentase, merujuk kepada bagian cacatnya. Kemudian penggantian biaya medis karena kecelakaan 10% dari uang pertanggungan. Kemudian ada biaya ada manfaat tambahan untuk penggantian alat bantu
seperti tongkat atau kursi roda maksimal 10 juta. Lalu ada patah tulang maksimal 10 juta. Next. Nah, ini perluasan kondisi, ini menjamin atas ancaman bom, pembajakan, pembunuhan, penyerangan, kasus hilang maksimal 365 hari, baru akan diproses klaimnya. Menjamin akibat keracunan minuman dan makanan, mati lemas karena asap beracun, gas dan tenggelam, akibat nuklir, senjata biologik, akibat terorisme, pesawat berjadwal, sewaan yang tidak berjadwal lainnya kecuali helikopter. Lalu aktivitas olahraga selain kapasitas profesional, perluasan sepeda motor, lalu kemudian di sini dokumen klaim harus diterima dalam waktu 60 hari setelah klaim terjadi. Jadi kadaluarsanya 60 hari ya. Lalu untuk reklaimnya sendiri diberi waktu sampai 30 hari. Next. Nah, ini pengecualiannya untuk kecelakaan, untuk asuransi kecelakaan diri, minum-minuman keras atau obat-obatan narkotika, kegiatan olahraga dalam kapasitas profesional, kontes ikut bagian dalam kontes kecepatan, lalu ini olahraga segala bentuk pertempuran yang menggunakan senjata atau seni bela diri atau tinju, kehamilan, menderita sakit, karena ini khusus untuk kecelakaan. Next. Terkait HIV/AIDS juga tidak dijamin, bahan-bahan peledak yang mengandung radioaktif, luka tubuh yang diderita ketika melakukan atau melakukan tindakan kriminal, lalu ionisasi atau kontaminasi dari radioaktif. Nah, ini untuk asuransi kecelakaan diri. Lalu untuk asuransi jiwa itu tetap dijamin oleh Afris. Next, Gus. Ya. Dengan santunannya sebesar 175 juta. Ini jadi untuk peserta di atas 70 tahun nanti memang harus mengisi health declaration form. Jadi nanti akan kami kirimkan untuk dilengkapi. Lalu kemudian nanti akan direview oleh tim underwriting. Ya. Ya, next. Nah, ini nomor kontak. Mungkin beberapa captain juga udah punya ya nomornya. Ada nomor Ces Drisa, ada nomor saya juga di situ. Lalu untuk klaim juga di sini ada Aryo. Lalu ini untuk terkait kepesertaan nanti oleh Bagus. Jadi selama nanti proses kartu berjalan, jika memang ada dirawat inap, itu bisa menghubungi nomor-nomor ini untuk nanti kita koordinasi pertalite untuk surat jaminan. Ya, namun memang kalau untuk rawat jalan, mohon maaf reimburse dahulu. Oke, ada pertanyaan, Cap? Yes, terima kasih Mbak Nining. Bagi teman-teman yang mau bertanya, soalnya sebenarnya kalau ketemu pribadi itu pertanyaannya banyak gitu kan. Terus kebetulan sekarang konsultannya yang mau bertanya langsung kan lebih afdol lagi gitu jawabannya. Bukan hanya dari saya saja atau dari Astron gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu yang disampaikan kepada kami seperti kenapa sih kita harus ganti-ganti terus gitu kan gitu. Nah, memang secara internal itu teman-teman jawabannya ini dari akhir tahun lalu nih. Banyak yang nanya. Tahun depan akan ganti nggak gitu. Terus tuh biasanya kalau sudah mendekati bulan Maret, April tuh terus selalu yang bertanya. Ada beberapa teman-teman waktu di awal tahun itu saya menjawabnya kita usahakan tetap tercover, terus kita nggak pindah. Jadi di situ saya pengen ngomong juga, mohon maaf ternyata rencananya tidak terrealisasi, dan karena tidak terrealisasi ya kita harus mencari alternatif yang lebih baik bagi teman-teman. Susahnya ketika ganti provider itu memang cetak kartu lagi gitu ya, dan
ada periode di mana mungkin kalau kita pakai, kita harus manual, harus reimburse dan segala macam gitu. Jadi ada kesulitan di situ. Tapi itu waktunya mungkin dalam 2-3 minggu saja. Itu sedangkan manfaatnya kan di sepanjang tahun kita akan rasakan gitu. Jadi kalau kita berusaha selalu sih untuk tidak pindah dan manfaat tidak turun, tetapi bisa mengcover semua orang gitu. Tapi yang kali ini dan yang tahun lalu pun itu kan nggak terjadi, teman-teman. Jadi kita harus manuver yang pintar lah, karena koperasi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dana buat program kesehatan itu yang sudah kami presentasikan di tahun lalu itu tetap bisa mengcover semua orang gitu. Jadi kita punya tanggung jawab itu juga. Kita juga punya tanggung jawab kepada teman-teman untuk mencarikan service level yang bagus. Jadi keputusannya yang paling baik harus gini gitu. Apakah di tahun depan akan ada perpindahan lagi di tahun 2024 gitu? Ya saya sih kepengennya nggak pindah juga, karena itu menyusahkan kami juga kan, menyusahkan BP Koperasi juga. Tapi kalau itu yang terbaik bagi yang kami pikir untuk teman-teman peserta ini, ya itu akan kita lakukan gitu. Toh juga, silaturahmi ketika mengambil kartu kan bisa ke koperasi, bisa ketemu, terus bisa ketemuan gitu. Kayak Kapten PJ Satmoko, saya udah lama nggak ketemuan kan, jadi nanti kalau mau ngambil kartu ke koperasi ketemu sama saya kan gitu, Kapten PJ. Iya, Kapten Wawan, saya mau tanya kalau yang Pacific Cross itu, maaf saya terlambat join tadi. Berlaku sampai tanggal 10 ya? Sampai 9. Jadi sampai tanggal 9 masih bisa pakai gitu? Iya. Tanggal 9 masih. Masih ya? Ya. Oh. Terus mau per tanggal 10 nanti sistem reimburse sampai kartunya keluar lah. Kartu baru diterima, ya. In general, ini lebih baik apa enggak dengan yang Pacific Cross? Maaf, saya terlambat lagi tadi soalnya. Yang ini lebih bagus ya. Lebih bagus ya? General ya. Oke, so far sih itu aja dulu pertanyaannya. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Ya. Kapten PJ Satmoko termasuk salah satu yang di atas 70 ya? Yang kemarin dijamin sampai 72. Iya. Enggak, maksudnya umurnya Kapten kan di atas 70. Sekarang 56 atau 55? 56, oh iya. 62 menjelang 63. Bercanda Kev, saya Kev. 66 menjelang 67. Oke. Usia saya seumuran dengan Kapten Adi Paruta. Oke. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Kak? Nomor-nomornya tadi udah disimpan ya? Dulu. Ya. Nanti ini materinya juga di-share ya, Kak ya. Materinya juga di-share ya, Kak? Iya, nanti ini kan direkam, jadi nanti kita upload ke YouTube seperti biasa. Terus YouTube-nya itu kita taruh di grup. Jadi kalau teman-teman mau melihat lagi bisa di situ. Terus nanti sama Mas Sasron akan bikinin pengumuman untuk, pokoknya setiap ada urusan ke rumah sakit, kalau terutama yang rawat inap itu langsung menghubungi Drisa juga supaya bisa dimonitor sama konsultan kita. Itu saya yang tadi loh, customer service Drisa itu tadi loh, nomor itu. Jadi ketika ada rawat inap supaya langsung bisa cepat, karena beberapa pertanyaan dari rekan-rekan juga ada begini, Mbak. Jadi ketika mereka mau mengklaim itu waktunya lama. Maksudnya waktu di rumah sakit, waktu tunggunya di rumah sakit gitu. Lama berjam-jam, bahkan ada yang pernah sampai 3 jam gitu kan. Walaupun dia nggak marah-marah sih ngomongnya, cuma apakah akan seperti itu terus? Iya, nunggu ketika
administratif di akhir itu gitu. Jadi kalau bisa menghubungi customer service ini akan dibantu untuk minimal percepatan gitu, segala macam rekan-rekan. Paling sih saran kami kalau untuk rawat inap ya, jadi misalkan biasanya kan dokter terakhir kunjungan tuh akan bilang nih, oh ini udah boleh pulang gitu kan ya. Nah mungkin dari situ dari pihak keluarga atau kalau misalkan peserta bisa langsung kontak kita by WA juga bisa, itu Mbak ini saya udah mau pulang, jadi nanti paling kita akan bantu kontak asuransi untuk monitor langsung ke rumah sakit gitu, karena kan dari dokter info itu dia belum langsung akan info ke bagian administrasi, karena kan dokter pasti akan keliling dulu tuh ke kamar-kamar lain, bisa jadi dia 30 menit atau 1 jam setelah itu baru dia lapor ke bagian administrasi gitu kan, itu udah kebuang sendiri 1 jam. Tapi kalau kita di info lebih awal mungkin kita bisa bantu percepatannya untuk asuransi istilahnya jemput bola ke rumah sakit, soalnya mereka langsung kolek dokumen-dokumen dari apotik, dari lab, gitu. Jadi mungkin nggak menunggu terlalu lama juga, gitu. Begitu. Ya. Yes. Terus pertanyaan lagi? Oh, ada di chat. Chat nanya. Oh, hanya apa saja. Kapten Adi Faruta kemarin kalau nggak salah sempat mau nanya tuh, Cap. Silakan loh, Cap, kalau mau bertanya. Oke, itu mengenai kemarin saya punya pengalaman ke Pacific Cross dan sebelumnya pengalaman tersebut di SIMAS. Nah, di SIMAS itu di cover APD-nya di rumah sakit primer. Nah, tapi kemarin waktu saya konsult di gigi, APD-nya itu di charge, personal charge. Nah, yang untuk sekarang bagaimana ya, Mbak Nining? Terima kasih. Iya, untuk COVID ini sudah dijamin, Cap. Untuk APD-nya juga itu dijamin. Tapi kenyataannya di Pacific Cross tidak dijamin itu. Jadi dia saya di charge untuk untuk APD-nya itu. Di full charge full atau selisihnya kayak waktu itu? Oh, enggak, charge full. Jadi karena saya sendiri nggak ngerti, akhirnya ya saya komplain ke Mas Asron kemarin. Saya tetap nggak mau bayar karena sebelumnya di SIMAS itu tidak di cover APD ya. Jadi kalau masuk ke sana kan perawatnya semua tuh pakai APD kan gitu di klinik itu. Tapi itu jadi charge ke kita. Oke, itu aja. Jadi make sure kalau yang sekarang itu juga tercover gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, Cap. Ini sih untuk protap rawat inap, APD di charge di limit aneka perawatan. Untuk dental ya, Cap ya. Nanti aku make sure lagi ya, Cap ya, untuk betul. ya, karena case-nya di dental ya, bukan di rawat inap. Betul, tapi waktu di sebelumnya di SIMAS itu tercover. Jadi cover ya. Tercover. Langsung motong limit rawat giginya ya, Cap ya. Betul. Ya. Yang sekarang ini sama sekali di luar, jadi dia harus personal charge. Nggak di cover ya. Ya, betul. Nanti reconfirm ya, Cap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Cap. Oke, ada pertanyaan lagi atau mau share untuk pengalaman kemarin menggunakan Pacific Cross? Nggak ada? Oke. Nggak ada? Nggak ada? Oke, ya sudah.
Ada pertanyaan krusial dari teman-teman mengenai dana pengelolaan gitu. Biasanya kita juga kalau sharing session kita ngomongin mengenai dana pengelolaan kan gitu. Kayaknya tapi untuk yang kali ini nanti kita bikin sesi sendiri aja mengenai dana pengelolaan tersebut. Karena biasanya kita nggak ngundang pihak ketiga, jadi Drisa nggak tahu dana pengelolaannya bagaimana gitu kan. Tapi intinya sebenarnya semua dana yang pernah diberikan kepada teman-teman itu kita jadikan simpanan khusus buat program ini di dalam koperasi, dan dana itulah yang kita kelola per tahun. Terus premi-premi keanggotaan program asuransi tersebutlah yang kita bayarkan dari dana kelolaan ini gitu. Dan waktu itu kita menghitungnya kan 10-11 tahun yang lalu itu akan sampai di usia 70 gitu. Jadi ketika setelah mencapai 70 seharusnya dana itu habis. Setelah semua orang mencapai 70 dana itu habis. Nah, dengan berjalannya waktu terus meningkatlah manfaat bisa sampai 75 gitu ya. Sekarang sih 72 gitu ya. Dan dana itu kita kelola dengan kita kerja keras untuk bisa tetap mengcover itu. Nah, jumlahnya biasanya nanti kita akan adakan sesi sendiri saja. Karena kita lagi membuat laporan keuangannya yang di tahun 2022. Jadi untuk menjawab di jumlahnya nanti kita laporkan sendiri ya, atau nanti saya bikinkan video sendiri juga untuk menjelaskan tersebut gitu. Tapi pengelolaannya ada di dalam koperasi gitu teman-teman. Oke, Kak. Ada teman-teman yang mau bertanya lain lagi? Kalau tidak, ya sudah. Kita akhir aja kalau gitu ya. Baik. Ada kata-kata mutiara dari Kapten Ucok? Halo. Halo, Kap. Gini aja, Wan. Jadi buat rekan-rekan semua, kalaupun kita tiap tahun mesti ganti provider buat asuransi, percayakanlah, kita akan cari selalu yang terbaik. Dan untuk pertanggungan dengan usia, seperti permintaan semua anggota, itu tetap kita usahakan. Karena saya sendiri termasuk di bagian itu, gitu ya, di bagian yang upper age gitu ya, Wan. Ya. Tapi percayakan aja, kalau pokoknya kita ambil yang terbaik aja udah. Itu aja yang saya perlu tekankan gitu. Jadi kenapa pindah dari Simas ke Pacific Cross? Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Sekarang kita balik lagi ke Pertalite. Pertalite ya, bukan Pertalite. Pasti ada nilai plusnya gitu melalui Pacific Cross tadi gitu. Itu aja yang saya mau tambahkan gitu supaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah tahun depan ganti lagi? Bisa jadi. Yang mana yang terbaik itu yang kita ambil, gitu aja udah. Terbaik buat kita. Nih ada Kapten Berian ini, saya termasuk bagian upper age bos, gitu. Itu intinya sih. Ya, rasa itu aja kata-kata mutiara kata Bawan tadi. Thank you ya. 2 jempol buat pengurus. Terima kasih. Kalau gitu untuk penutupan saya serahkan ke Mas Astron. Oke, baik, terima kasih penutupnya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut akan bisa ditanyakan ke kami pengurus. Terus terima kasih juga dari Drisa sudah menjelaskan manfaat benefitnya dari Mbak Nining, Mas Bagus, Mbak Sinta, Mas Anto. Terus kemudian untuk ini nanti akan kita rekam, nanti kita share lagi di grup. Bagi yang belum berpartisipasi nanti kita bisa review lagi. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa japri ke saya juga. Untuk kartunya tadi mungkin sudah dijelaskan paling cepat di awal Mei ya Mbak Nining ya. Kemungkinan di awal Mei. Tapi di antara jeda waktu itu kita akan menggunakan seperti tahun lalu Cap.
sistem reimbursement. Jadi akan dipastikan untuk semua benefit dan manfaatnya masih bisa dipakai. Itu saja. Paling selebihnya sih teknis aja ya kayak. Untuk penutupan, ya selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa, selamat mengopi bagi opung, enjoy your coffee. Kemudian semoga sehat-sehat selalu dan salam sehat, salam kooperasi dari saya. Itu aja, Cap. Tanya satu boleh? Boleh, Cap, silakan. Kan pesertanya banyak, pada kemana ini? Zoom nggak ada yang nongol sih? Puasa mungkin ya. Habis sahur kayaknya. Kan jam 10. Nah, itu. Jadi nanti pertanyaannya itu yang banyak nanti di grup di Telegram itu. Nah itu kan. Bukan Ya. dapat bagi sesi begini. Dia udah diingetin tuh, kalau mau dapat informasi harus ikut Zoom. Mestinya kan Nah, minta tolonglah Ya. sampai juga sampaikan itu ke kawan-kawan. Baik. tuh, Captain PJ. Boleh. Nanti saya japri satu-satu. Wah, siap. Terima kasih banyak loh, Cap. Ya, bravo buat pengurus. Terima kasih, Cap. Thank you. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Cap. Assalamualaikum. Terima kasih. Rekaman dulu. Oke, share-nya yang Makasih Telegram. semua, Kapten Wawan. Terima kasih Kapten Martinus. Terima kasih, Cap. Selamat Rekamannya dimatiin Mas Bagus. Ya, sorry Cap, gimana? Rekamannya dimatikan. Oh ya, baik. Thank you.